Dua item match jadi protak ya kan? Iya kan? Bromance jadi. Kalau dia jadi support jadi bromance. Oh iya juga. Iya banyak banget ini bro, dia Bener. bisa diplesetin kiri kanan. Cloud Max ya. Waduh. Wow. Wow. Udah nih. Udah terlihat nih cover nih. Yang awal-awal udah cover banget nih dua nih. Oke. Oke, antara Baxia sama Cloud. Tadi gue bilang juga kayak Brand meskipun mereka kaget nih boxingnya di pick tapi gak masalah karena mereka punya Brody gitu. Nah sekarang gimana nih? Ini Buat dia. ngelawan 3 bahkan ya. Dan sudah ada 3 burst yang dipakai oleh Bermisgo. Lapu-lapu. Minotaur Natalia. Tapi lapu-lapu ini benar-benar kuat banget. Dan dia bakal berada di sisi samping dan harus bisa membangkan Baptisi. Dia bisa head to head sama Baptisi. Easy. Kayaknya dia buat otot lawan otot nih. Wah, abang-abangan gym lawan abang-abangan bengkel nih. Itu sama-sama otot. Salah kamu ya. Cuma Dibalik- satu fokus ke ban. Betul. Dibalik pancingnya dia. Itu. Karena tangan yang berotot. Biji. Oke. Oh no, abang-abangan gym. Nih Johet lagi-lagi dibuang oleh Brand. Ada Atlas yang kebetulan di Atlas. Tapi Atlas gak bakal dipakai lagi oleh Brand. Elis kemungkinan akan di juga. Ya Elis. Ya benar aja, Elis langsung dihilangkan dengan begitu cepat. Marsha kan bakal dibuang juga sama Burmis Gold. Atau ada senjata rahasia lain lagi. Harit. Atlas tadi, dari Burmis mereka ngebuang Atlas tadi. Mereka udah takut belum bisa ditangkap Atlas. Dan ya Atlas juga bisa menjadi salah satu jawaban buat Brody ya. Kalau berjaga-jaga saatnya Brody mau kabur. Oke, ada Sylvana yang di ban juga. Oke, tapi kali ini lihat Apa yang udah dia? Alik C yang benar-benar ter-shoot down. Tershoot down. Bahkan sebelum bermain. Pengen lihat ini ya Bu. Vexana. Dukun itu ya. Iya, oke Marsha juga sudah dibuang. Mungkin Wow. Harit. Oke, Harit diamankan untuk Brand Esports apa lebih panjang lagi karena memang semua magical damage yang bisa main design itu sudah diamankan oleh Burmis School. Ada Alice, ada Parsha dan juga akhirnya ada Harit yang harus dipilih oleh Brand Esports. Dan 2 pemilihan terakhir apakah akan ada satu tank yang memukau Akaikah untuk menjauhkan Harit agar tidak bisa sliding ke kiri kanan karena Sylvana Mitsitar. sudah dibuang. Jangan dong, Oh iya, jangan kurang damage ya. gak ada deh, Oh tuh dia udah Weh. cuma kayak tos dulu bro. Tos dulu, dibalik dari akrilik yang udah kita sediakan itu ya. Iya. Yang dipecahkan sama Tante Momo dan juga Bung Kornet ya. Itu Ya, kan dan juga juga ya. oh, Oh iya. Saya perawannya. Why? Maksudnya yang pecahin Pertama. itu. Oh iya. What? What? Ayah Min Udah Sitar. aku bilang. Udah. Ini dia kekuatan from Myanmar. Kan dia from Myanmar juga loh. benar dia King of Myanmar. King Terus of Myanmar, Mitsitar. Mincitar. Bener gak kata? Tapi gini loh, gua bukan gak setuju dan Mincitar ya, tapi Mincitar adalah satu hero yang cukup pelan ketika dia mencoba untuk melakukan clear minion. Jadi bakalkah Mincitarnya bakal jadi tank full di tengah? Iya, Untuk menggantikan Grok. bener. Oke, let's see. Tapi- Iron Hook-nya kalau pasti ya oke lah. Tapi aku bener kan? Ya, betul. Aku Sama kayak Conrad kemarin, bener. Iya, Mincitar udah kulihat. Wow, lihat ya, yes. Tuh lihat Daki di belakang udah teriak-teriak tuh. Dan Ini dia last round kita ya. Lu Yi. ini benar-benar last round. Apakah kali ini dari Myanmar yang mampu membawa M2 World Championship? Yang terakhir tadi siapa tadi, Brand? Apa? Ada Lu Yi. Loi ya. Loi. Iya, benar, Loi. Lah Magicnya tahukah Brand Esports yang akan mengambil piala tersebut dan membawa pulang ke Filipina. Alright, kali ini kita bakal bersama-sama mengawal jalannya M2 di match yang terakhir. Babak penentuan, mereka sudah memberikan semua jiwa dan raga Yap. mereka dari Burmese Costa juga Brand Esports. Sedangkan kita semua para talent juga bakal mengawal dan bakal menghibur kalian di game yang ketujuh ini. Ini Dan udah buat pasti. kalian semua sekali lagi minta dukungannya. Jangan lupa di-share dan dikasih tahu teman-temannya. Ini adalah match yang terakhir dan di game yang terakhir. Best of 7 Grand Final M2 World Championship. Burmese Gold versus Brand Esports. Ini dia pertandingan di game yang ketujuh. Langsung saja bertukar damage di awal-awal ya.
Tiga hero sekaligus berada di area mid, dua langsung menjaga dan Cloud-nya akan langsung mengambil ke arah Lita Wanderer yang sudah standby. Tapi ada tarikan tadi sepertinya udah ada korban. Hanya saja sekarang kita pindah dulu ke bagian bawah antara Harit dan juga Grok. Yes, benar bukan sembarang benar. Tapi kali ini para pemain dari tim Borderlands Sport menuju ke arah Purple Buff yaitu Kaltizi. Dan sedangkan di arah top lane dari seorang Flaptizi bakal sabar menunggu karena dia tahu dia kalah damage. Tarikan yang baik tapi ternyata dibalas dengan adanya tabrakan yang dilakukan oleh Flaptizi dengan Baxian. Yes, benar banget. Hampir saja almost tapi masih berhasil kabur di sana dari seorang Piu. Dan di arah top lane coba untuk farming terlebih dahulu. Kali ini para pemain dari tim Borderlands Gold mereka juga gak mau terlalu agresif. Dan akankah Opung AC-nya membuat item damage atau item defense? Item damage. Damage ya? Full damage karena kayak masih kurang sih. Kayak dari mereka punya Grok, mereka punya si Vincitar juga yang kita tahu banget itu kayak lebih ke arah support. Sekarang bisa bakal main support. Tapi kalau dari Ruby Didi ya dia pakai emblemnya assassin. Oke. Iya. Oh, High end Iya, yang iya, digunakan. Jadi masih bisa sih, masih ada kemungkinan juga Ace untuk kayak dia build 2 item damage sisanya buat item defense. apalagi dia pakai hero andalan Myanmar Minsitar ya. Minsitar itu. Minsitar yang tiba-tiba muncul lagi untuk kali ini di game yang ketujuh Grand Final. Turtle sudah berhasil ada di Land of Dawn. Belum ada tapi tanda-tanda atau mencium bau-bau pergerakan dari kedua belah tim menuju ke arah Turtle. Iya, Piu langsung sendirian menuju ke sana, set up posisi. Terlihat posisi dari D-nya pun harus pergi dari lingkaran tersebut yang udah dikeluarkan. Sementara untuk sudah mulai mencicil, ada tombak yang dikeluarkan tapi belum mengenai mancing manianya, belum mantap ya. Alright, langsung saja menuju ke arah Ace. Kali ini lihat para pemain dari tim Borderlands Gold bakal coba memancing keributan Flaptizi di garis depan sana. Para pemain dari tim Borderlands Gold kali ini memilih untuk mundur, memilih untuk fokus di arah top lane. Tapi view-nya benar-benar mengganggu pergerakan di arah mid. Bener-bener nyebelin banget. Tapi dari Maybe pun udah mulai masuk ke dalam area Turtle. Turtle-nya belum tercolek, harus ke reset lagi. Mulai di PHP, dicolek doang tapi kagak dibawa jalan. Sementara untuk Ace-nya hanya tersisa sedikit lagi SP. Tapi ternyata sekarang udah ada perpindahan terjadi. Hampir aja. Kalau tidak diganggu. Force blood kalian diketok begitu saja 40. Meanwhile, para pemain dari tim Borderlands akan memaksakan mendapatkan Turtle kali ini. Perebutan di Turtle cukup lama. Flaptizi di arah belakang sana. Langsung ada blessing 2 dan Kaltizi belum memiliki damage yang cukup banyak. Memilih untuk mundur dengan adanya mirror image dari seorang Dexter. Tapi tertinggal satu level untuk Ace-nya cukup jauh sih jaraknya. Karena tadi kalau bisa kita lihat level 6-nya udah mulai setengah. Tapi untuk sekarang Baxianya dikeroyok rame-rame. Baxianya masih cukup tebal, masih enak banget. Dia sendiri masih pede banget. Hanya saja sekarang udah ada way of Dragon langsung dikeluarkan. Kingston juga dikeluarkan di tengah sana. Pertempuran mulai terjadi. Tepat berada di tengah-tengah tapi mulai bergeser ke pinggir. Dan Turtle-nya berhasil ambil oleh Setelah Cloud. bakuan tapi cukup lama, Wildcats berhasil mendapatkan satu. Udah mulai benjol ditabrak. Tapi ternyata di sini menguntungkan sekali untuk brand eSport. Mereka berhasil mendapatkan Turtle. Mereka berhasil mendapatkan point kill. Dan bahkan pertempuran yang cukup lama di arah pit Turtle membuahkan hasil untuk brand eSport. Padahal mereka jauh banget posisinya tadinya. Ini Ribo bakal kenyang banget. Dia dari tadi di bawah, dia nggak geser sama sekali dan bahkan tidak membantu temannya untuk fight di area dari Turtle. Dan bahkan itu mereka ya, buat pemain-pemain brand yang lain, 4 orangnya bisa buat nanganin mengusir mundur bermiss dan bahkan dapetin point kill juga plus Turtle. Ini perkara si Baxia lagi sih Om. Baxia lagi Beberapa ya? skill tadi dikeluarin di awal-awal hingga teman-temannya mendadak langsung nongol gitu. Sementara mereka harus menunggu cooldown lagi, mereka harus menunggu lagi dan itu menjadi kesempatan yang sangat-sangat baik untuk brand eSport level ketinggalan lagi dan lagi dari S. Level 5 sementara untuk Karzi level 8. 3 level di early game seperti ini. Walaupun mereka pakai Brody, tapi kalau misalnya kali ini di arah bottom lane bakal coba dipaksa, lihat damage-nya terlalu sakit. Brody-nya maybe berhasil mendapatkan air atau Tribo, tapi ternyata ada Purify digunakan. Langsung arah teleport ke arah belakang, permainan cukup cepat untuk Piu dengan Lowy-nya. Lihat Lowy-nya masih bisa combo, masih bisa nge-cover tapi sambil teleport. Waduh. Sementara itu untuk kali ini kita lihat udah ada Blazing Duel langsung aja menembakkan karena Maybe-nya sakit banget. Perisai ini dimiliki oleh Baby tidak kuat untuk menampung damage yang dikeluarkan oleh Cloud-nya. Sakit banget. Tapi di sisi lain langsung ada Depression dan
kali ini membuatkan damage yang cukup banyak untuk seorang kita mendengar dari sana wancar yang baik. Lihat combo-combo dari seorang Sorot Memory, bakal disetrum lagi dan 3 hero hilang dari Brand Esports. Brand Esports harus kehilangan 3 player di arah mid lane Mamulul. Ini bisa menjadi satu momentum yang baik untuk tim Burmese Go. Benar sekali, benar-benar cepat sekali penggerbekan yang terjadi. Ditarik mau kemana ban dalam lu sini lu kita ke bukit. Udah mulai penyok asnya, udah mulai miring ringnya. Ini kita lihat aja dari velgnya juga udah mulai tidak stabil sedikit lagi. HP tersisa masih bisa selamat ban dalam ini. Terlalu terburu-buru tapi di arah mid lane lihat Ruby Dede bakal coba fokus wancar dan terlalu sakit. Seperempat dalam sakit dan bahkan Ruby Dede hampir saja menumbangkan seorang Rimo Soldier di arah mid lane tapi memilih untuk kabur dengan Zaman Force. Synchrovision save the day. Dia bisa pergi dengan Synchrovision yang dia miliki. Nah, selamat sudah satu permainan lagi Om Wawa. Gila sih tadi. Satu permainan dari Krok juga di mana wild charge yang berulang kali bisa membahayakan pemain dari Brand Esports. Dan itu sudah cukup mengejutkan sih. Belum lagi kayak semakin banyak sebenarnya. Kita bicara soal Vincitar yang nggak punya kemampuan untuk membersihkan minion. Tapi ternyata kali ini Iron Hook yang berhasil mendapatkan Rimo. Gak bisa cover Synchrovision. Lepetnya terlalu sakit. Dibalikan keadaannya. Lampu-lampu. Kali ini menggetok dengan hantaman benda tumpul di arah belakang sana langsung ada. Double kill satu. Darkani. View-nya masih mencoba bertahan. Lihat Mage. Support versus support. Tapi ternyata Suppressor tank depan udah wancat. Bonyok. Loinya harus disundul. Langsung benjol. Serangan Frenzy. Masih mencoba untuk mendapatkan 1 poin. Dan ternyata lampu-lampunya ketika tersabut oleh Firik tetangga. Belum selesai tadi yang terjadi di bagian atas. Lanjut lagi dekat orange buff-nya Om Wawa. Wah ini udah jadi bulan-bulanan sih buat Brand Esports sekarang. Sementara waktu di early-nya lagi dipegang oleh Burmese Go. Dan balik lagi tadi yang mau Om Wawa bahas adalah ketika kita punya Vincitar yang nggak punya kemampuan untuk membersihkan minion wave yang cukup cepat. Sebisa mungkin dari Burmese adalah mereka harus untuk memancing adanya teamfight agar bisa mendapatkan keuntungan pasif dari Vincitar. Waduh. Vincitar memaksa agar mereka juga bisa peperang masuk ke dalam Kingsfall-nya ya Om ya. Nah kalau skill lu nggak bisa dikeluarin kan di dalam sini kagak bisa ngapa-ngapain. Vincitar menyebalkan. Tapi di sisi lain, di top lane Zaman Force dikeluarkan untuk fokus ke arah turret. Karena mereka butuh objektif gaming supaya para minionnya, walaupun mereka di posisi yang kalah, minionnya tetap bisa masuk. Minion bisa menuju ke arah inhibitor dan mereka bisa melakukan fokus pelan-pelan. Dan Sanji punya dominance ice bakal lebih lelet dan lebih lambat lagi pergerakan dari musuh-musuh yang mencoba untuk mendekati seorang praktisi. Iya, tadi chance talisman pun diambil sepertinya untuk Ribo ya, karena ingin menambahkan mananya. Karena dipastikan dengan tanpa adanya berubah untuk awal-awal seperti ini, dia ya harus mencari jemaah yang cukup tinggi gitu. Ditarik dengan satu buah Iron Hook, nggak mau di follow up, ternyata terlalu tebal. Tapi Revitalize sudah terbuka, kali ini cukup lama, 91 detik lagi baru ada Revitalize dari Plan C. Dan sedangkan itu di arah bottom lane, D-nya bakal coba untuk clearing minion saja. Dia nggak terlalu terburu-buru. Walaupun sakit, walaupun dia kuat, tapi dia harus tunggu momentum. Karena dari musuh Brand Esports, mereka tuh pasti memantau ultimate dari lampu-lampunya udah ada atau belum. Karena dia bakal yang bisa mengacak-acak ke arah backline dari tim Brand Esports. Iya, sementara Ruby Didi keluar dengan power nature-nya memberikan sebuah damage. Nah ini dia, ada satu lagi tapi King kalau baik banget tadi langsung dikeluarkan di tengah-tengah. Gak ada yang mau lewat langsung sementara Luyi-nya udah menghilang piu 5 kali keculik. Dipisahin gitu doang Oppo. Ada yang hajatan di tengah jalan. Langsung mundur. Langsung mundur. Ada yang hajatan sampai gak ada yang berani lewat. Tapi kali ini menuju ke arah turtle yang sudah diamankan oleh Kartizi. Kartizi lagi-lagi membuat space yang baik. Di sisi lain D-nya bakal coba dikejar. Ultimate belum dikeluarkan. Dibalikkan keadaannya. Diketok dengan Previte tetapi masih ada satu buah blessing. Demo kali 15 miliar Ruby Dede harus tumbang dari seorang Aceh. Di tengah sana memberikan damage dengan cukup bebas. Kartizi harus tumbang. View masih mencoba untuk membantu. Kartizi udah gak punya blessing gue. Masih sabar menunggu dan tidak ada Iron Hook dari seorang Maybe dan mungkin mereka bakal reset kembali. Iya, mundur teratur langsung loh dari Burmese Goal-nya. Rapi banget mereka mundurnya. Barengan. Oh ada satu hilang nih, oke kita mundur dulu santai. Reset dan reset. Tapi mereka juga harus berhati-hati ya karena ada Cloud sebenarnya dari Brand Esports yang cukup mengerikan untuk membawa ke late game. Apalagi mereka punya Harit yang meskipun kita tahu ya, kayak Haritnya memang bisa di shutdown sama si Maybe dengan adanya King's Call, tapi King's Call kan gak terus-terusan bisa dipakai gitu loh. Iya, King's Call juga. Itu pun kalau memang areanya tepat di tengah-tengah pertempuran nih Om. Yes. Wow, dengan kata Opung, fokus karena damage, BOD bentar lagi bakal jadi dari seorang Ace.
Meanwhile, di arah bottom lane, seorang Weh. diri dari D bakal Weh. bisa di solo pick off kah? Lihat Blazing Duet harusnya udah dikeluarkan tapi bakal coba dibaleskan. Ini Langsung ada bahaya, pasif ini bahaya. kali ini. Gak ada satu pasif yang dikeluarkan dan ternyata masih satu kali hantaman benda tumpul dan ditabrak oleh seorang Flap Dizzy. Waduh, hampir pas banget tadi timing yang tercipta. Tapi untuk orange buff-nya akan menjadi milik dari Brand Esports itu sendiri. Dan Grok akan melakukan speed push kah? Atau ternyata ingin balik badan langsung menuju ke pertempuran lagi. Tapi kitnya bakal coba diperkaos kali ini ada Baby dan di arah belakang sana. Kickstall telah dibuka. Para pemain dari tim Brand Esports langsung bubar jalan. Esnya seorang diri. Bakal coba dikawal. Last in the way of Dragon. Tolong 4 Memori menyelamatkan 1 poin. Dan bahkan membuat darah dari seorang Es kembali. Ada Kaltizi dengan Blazing Duet. Gak ada yang kena. Hanya Natalia di sana seorang diri bersama dengan mantannya. Wow, power netternya kena satu area Pak langsung sedikit-dikit banget HP yang tersiap. Tapi cukup jauh pergerakan tadi dari Ace-nya hingga tidak ada follow up damage yang terjadi. Udah seorang diri berani sekali Opung. Iya tadi kaget aku. Dia juga kaget tadi langsung pergi kan. Iya, Soalnya temennya udah ikut. Temennya pulang. Lah gua power netter sendiri nih. Oke. Gede sendiri loh dia tadi di situ. Tapi di sisi ini Brand Esports memiliki keunggulan. Ya. Mereka memiliki momentum. Walau bisa dibilang ace-nya tak terpisah di sana. Tapi kalau Tizi harusnya 5 poin kill. Nah itu dia yang kayak kita bahas juga. Bahwa ini ada Cloud, ini ada Hari. Dan mereka nggak bisa hanya bergantung kepada adanya King Skull. Tadi kita lihat King Skull-nya juga bisa di-bypass gitu loh. Masih bisa ditinggal keluar ribonya dan juga masih bisa digocek. Jadi agak berbahaya sebenarnya untuk Burmis kalau mereka hanya mengandalkan King Skull. Mereka wajib untuk punya satu buah rencana cadangan dan ya, Bintang kemana itu coba kita lihat. Oh, kemana-mana itu. Enggak ada yang mana. masuk. Tapi Flattizi udah pada berkumpul semua sanak saudara dari Burmese Gold dan juga Brand Esports. Apakah akan ada hajatan lagi kali ini di arah midlane? Belum dibuka hajatannya, di reset kembali. Iya, biduannya di reset lagi. Lebih baik reset, tapi Kaltizi fokus ke arah Ruby Dede. Bakal coba dibalikin kadang. Ya ampun, Damage terlalu sakit. ya ampun. Dan lihat Ruby Dede masih coba dihindari saja oleh Kaltizi. Permainan luar biasa, digocek. Nggak ada Grok, tandanya nggak ada one chance untuk kali ini. Iya, tapi King kalau dibuka di bagian bawah, Chow-nya pun langsung menghilang dan mengikuti cepat. Blazing duetnya juga sama mau dikeluarkan bersama-sama. Brian udah untungnya masih bisa menyelamatkan Lunong, tapi enggak untuk teman-temannya. Menyisakan Lunong seorang diri saja. Dan bahkan double kill berhasil didapatkan oleh Haritnya. Sedangkan dua player dari tim Brand Esports bakal fokus ke arah mid lane. Meanwhile, seorang Kaltizi bakal coba dilepasin begitu aja untuk mendapatkan Papalot. Mereka pengen kiri kanan enak, depan belakang oke, dapetin turret sebelum lordnya tumbang. Dan ini dia, Ribo kiri kanan, depan belakang, atas bawah dan enak dapetin inhibitor. Lihat kitnya, Honor lihat saat dikeluarkan dan memilih ke belakang. Dan tidurnya, dan monster kill didapatkan oleh Kaltizi. Ini bencana. Piala yang sedikit lagi ada di depan mata, akankah harus lepas dari Burmese Gold? Tapi kita lihat aja bagaimana pertahanan yang akan mereka buat walaupun minus 1 pemain. Masih ada 20 detik lagi sebelum dia respawn dan harus menghadang bagaimana serangan yang akan dilakukan oleh Brand Esports. Wow, apa yang terjadi? Enggak. Dari Burmis mereka ketentaran di late game. Mereka hanya mengandalkan beberapa strats yang dimana kalau sudah pincang kayak ini, kita melihat hilangnya King Skull itu membuat jalan dari Brand itu lebih mulus. Ya. Apalagi kalau King Skull-nya nggak ada. Benar, Yes, udah buka sudah peluangnya tapi sekarang kita lihat. Papalot sudah mulai masuk ke Iya, gerbang dari tim Burmese Gold. Dari bottom lane juga bakal fokus karena ini Bitter. Lihat, Lord sudah mulai masuk, sudah mulai tercolek. Tapi belum ada info dan kali ini Groknya bakal mundur langsung dari seorang Kaltizi. King Skull dikeluarkan, kayaknya hanya meninggalkan seorang Kaltizi. Serangan Brandon Utia berhasil mendapatkan Ribo di follow up. Tapi lihat Blazing duetnya membawa 15 miliar ke arah belakang. SC masih mencoba bertahan, double kill didapatkan. Ini bencana. Dan kayaknya Brand Esports bakal mendapatkan Grand Champion. This is it, Philippines. The champion of F2 World Championship. Brand Esports take the game 7. Congratulations for Brand Esports telah berhasil untuk memenangkan game ke-7 dan mereka berhak untuk title dari World Championship di F2 World Championship. Wow. Ini dia juara baru kita untuk di F2 World Championship Brand Esports dari Filipina. Setelah mereka lama banget turun ke bawah, terjal sekali dan memulangkan dua tim Indonesia dan mereka menuju ke arah Grand Final kali ini mereka berhasil